Oke, kembali lagi dengan saya. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lainnya masuk. Oke, jadi saya ulang untuk yang kelompok itu. Jadi kelompok A itu terdiri dari 4 orang, kelompok B itu 4 orang juga sama, dan kelompok C ini 3 orang. Jadi kelompok A dan B masing-masing berisi 4 orang, kelompok C 3 orang. Jadi pas 11 gitu loh. Oke, nah kemudian untuk apa namanya untuk masing-masing kelompok ini nanti mohon menunjuk satu ketua. Jadi setiap kelompok itu ada ketua kelompoknya gitu loh ya. Oke. Itu oke. Kita lanjutin lagi sebentar. Share screen. Here we go. Oke, untuk absen, ini absen ya, sudah saya absenin dulu. Oke, mungkin sembari udah pada hadir semua belum ya? Persetiawan udah saya absenin, terus Daniel udah, siapa lagi nih? Reza juga udah, Iskia udah. Udah semua itu, Pak. Udah semua ya? Iya. Oke, semua. Oke, kecuali tadi mungkin Pak, tadi ada satu yang saya diminta tolong diabsenin, saya absenin nanti. Untuk mengenai apa perkuliahan nanti bisa dia nge-refer ke video yang saya upload nanti di apa di YouTube gitu ya. Oke. Ini udah oke semuanya ya. Udah ada yang belum dicatat namanya mungkin? Udah semua ya? Udah semua, Pak. Fahri udah ya, Fahri udah ya. Semua, Pak. Oke, sip. Oke, saya simpan. Oke, sip. Thank you. Oke, kita lanjut. Sebentar. Karena gini, untuk absen nanti ini sesuai dengan pengumuman. Jadi mungkin kalau kalian ada yang bertanya, waduh kok saya nggak bisa absen ya? Karena ya untuk apa? E-learning lagi bermasalah. Iya, e-learning pertama itu e-learning bermasalah, nggak tahu kapan bisa itu error terus Pak. Iya makanya saya bingung nih, nggak kalau lagi nih ya udah akhirnya balik lagi ke mendingan pakai WhatsApp group, pakai apa nih ya, pakai channel YouTube yang lebih cepat gitu loh. Ya udah. Itu aja mungkin ya. Sementara itu kan atau pakai Zoom atau mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang keberatan dengan kuota nggak apa-apa. Jadi mungkin kita nggak setiap kali pertemuan ada Zoom. Jadi misalkan ya paling beberapa kali kita pakai Zoom. Misalnya nanti di awal kayak sekarang mungkin pertemuan kedua, nanti pertemuan ketiganya nanti saya upload bahan-bahannya dari bahan-bahannya di mana di YouTube gitu loh. Gitu. Oke, Robi masuk. Oke, sip. Jadi nanti kalau untuk absen nanti saya absenin ya, seperti biasa kayak sekarang ini gitu loh. Kalau misalnya nanti Pak, kalau nanti pertemuannya pakai e-learning ya saya absenin nanti di learning, udah santai aja deh. Gitu pokoknya nanti yang paling mudah sih saya absenin dulu semuanya gitu kan. Gitu. Karena toh juga saya anggap kalian akses video YouTube saya juga tuh ya sebenarnya tuh udah saya anggap kalian hadir di kelas gitu loh. Oke, next. Tadi kita sampai di mana? Oke, ini ya. Sebentar. Ini saya review lagi sebentar untuk yang tadi mungkin ada yang belum masuk. Jadi nanti untuk yang setelah UTS, jadi kita akan adakan presentasi. Jadi UTS, kemudian pertemuan pertama setelah UTS kita gunakan untuk review semuanya, maksudnya review bahan-bahannya, review tugas kelompok kalian, baru nanti setelah itu masuk kepada kelompok A, kemudian minggu depannya lagi kelompok B, kemudian minggu depan lagi kelompok C gitu ya. Jadi waktu presentasi itu dan juga tanya jawab maksimum 90 menit, bahkan mungkin bisa molor gitu ya. Untuk setiap kelompoknya. Misalkan kalau di kelompok A itu presentasi, nanti kelompok B dan C ya juga nanti tetap hadir dan bisa mengajukan pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya itu bagi yang mengajukan pertanyaan ya pasti nanti kan saya berikan nilai tambah gitu ya. Gitu. Nah, kemudian mengenai tema studi kasusnya, tema mengenai untuk tugas kelompoknya itu jadi misalnya perusahaan jasa, kira-kira jasanya apa gitu. Terus sebentar kemarin tuh saya lihat di kira-kira perusahaan jasanya apa gitu loh. Gitu kan.
Atau mungkin kalian mau coba bikin apa konsep perusahaan jasa yang dibantu dengan teknologi, jadi akhirnya menjadi sebuah perusahaan startup, sok aja silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Kemudian juga apa kalau misalnya perusahaan dagang, kira-kira perusahaan dagangnya seperti apa gitu loh. Misalnya dagang kopi, apakah kalian hanya sekedar ngambil dari petani kopi yang ada di Sumatera, kalian bawa ke Pulau Jawa, terus kalian jual langsung kepada pemilik kedai kopi. Berarti kan kalian hanya sebagai apa, kalau kasar kan kalian sebagai middleman gitu loh. Kalian yang punya kenalan pemilik kafe, dan kalian punya channel ke pemilik kebun kopi yang ada di Sumatera atau di tempat lain. Ya tinggal simpel saja, cuma istilahnya kayak cuma mindahin doang gitu loh. Jadi kalian dapetin marginnya juga nggak akan gede gitu loh. Beda kalau misalkan kalian melakukan pengolahan di situ gitu loh. Misalnya yang tadi kalian kirim biji kopi dari Sumatera ke Pulau Jawa dan kalian olah di sini gitu. Kalian misalnya kalian roasting, kemudian kalian giling, terus kalian berikan brand sendiri gitu ya, baik itu yang robusta atau arabica, atau bahkan juga kalian juga sebagai pemilik kedai kopinya, kalian mungkin juga sebagai barista, itu akan jauh lebih jauh lebih bernilai tambah gitu loh, gitu. Berarti kan selain dari perusahaan jasa, maksudnya jasa barista, kalian juga melakukan juga sebagai perusahaan dagang. Yang kalian dagangkan tuh adalah kopinya kan, kalian jual kalian kirim kopi dari Sumatera, kalian olah di sini, kalian jual gitu kan. Berarti ada nilai tambahnya di situ gitu loh. Atau mungkin perusahaan di bidang kategori industri, misalnya industri rumahan, misalnya kayak misalkan ya kayak konveksi, mungkin kalau yang cewek itu kan suka jahit, konveksi, atau bikin kerajinan tangan gitu kan. Atau mungkin malah kuliner, ya kan. Apa kira-kira? Misalnya kuliner tuh kuliner, misalnya gini, kalau kuliner berarti kan makanan yang jadi. Nah, gimana kalau misalkan kalian membuat itu membuat misalnya membuat usaha tuh jadi membuat jadi bahan dari bahan mentah, misalnya makanan mentah menjadi makanan yang setengah matang. Makanan jadi. Setengah matang dulu lah gitu. Misalkan gini, gampangnya gimana ya anaknya ya ngomongnya tuh ya. Misalkan gini, kalian tuh misalnya punya kenalan dengan para peternak ayam gitu ya. Punya channel ke peternak ayam, terus kalian coba olah demikian rupa dagingnya, jadi daging itu menjadi daging sifatnya frozen, jadi dijualnya kalian dalam bentuk frozen gitu loh, ngerti nggak? Frozen, jadi kalian kirim dalam bentuk frozen, dan itu kan jadi kan setengah jadi, itu sebenarnya sekarang tuh yang lagi dicari gitu loh. Jadi setengah jadi, saat kalian kirim, misalnya kirim mana ke konsumen gitu loh, gitu. Karena itu kalau misalkan setengah jadi itu mungkin lifetime-nya itu lebih lama dibandingkan kalau kalian bikin makanan yang sudah jadi gitu loh, ya kan. Kalau setengah jadi misalkan kalian taruh di freezer gitu, atau taruh di lemari es, itu tahannya mungkin sampai hitungan mungkin bulan ya, saya nggak tahu, saya mesti coba cek lagi sih, tergantung dari jenis dagingnya gitu loh, gitu kan. Nah, atau mungkin misalkan tapi memang itu dibutuhkan teknologi untuk mengolahnya gitu loh. Ya, dibutuhkan ya kalian harus tahu ingredients yang dipakai apa, kemudian juga dibutuhkan teknologi gitu kan untuk mengolah sedemikian rupa supaya packagingnya itu kuat, itu bisa menahan dari dari dinginnya freezer, dan juga tidak mudah bocor gitu loh. Gitu. Dan ini saya dapat dari koran Sindo hari Sabtu yang lalu. Kalau kalian ada yang masih baca koran nggak, teman-teman, guys? Ada yang masih baca koran nggak? Maya masih baca koran nggak, Maya? Lebih ke aplikasi sih Pak biasanya. Koran digital ya? Iya, koran digital. Nggak apa-apa sih, itu memang kan beda generasi. Kalau saya kan masih Day gitu-gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, itu kan karena hanya beda generasi ya, jadi sebetulnya beda kebiasaan. Kalau saya kan, iya. Kalau saya kan masih baca koran, kalau lihat koran seperti ini yang masih lembar-lembar. Iya, masih lembar-lembar. Karena saya punya ada rasa
apa kayak buka Karena koran itu sudah kayak ada terbiasa ya, sensasi, Pak. ada sensasinya gitu. Iya, karena sudah terbiasa mungkin. Iya memang. Jadi zaman kecil dulu kan di orang tua tuh kan pasti suka langganan Kompas zaman dulu kan. Makanya Iya. pasti Kompas tuh kan, Kompas suka pagi-pagi tuh pasti nongkrong di ruangan tamu tuh ada Kompas rebutan baca gitu loh. Ada yang lempar koran di ini. Nah, ada yang lempar koran jebret gitu kan, jebret. Wah, ini Iya. korannya datang tuh. Gitu. Jadi ya itulah itu kenangan zaman dulu gitu loh. Gitu kan. Jadi jangan sampai nanti dilempar koran, terus dilempar ke garasinya karena habis hujan malamnya basah ya udah wassalam gitu kan. Nah iya karena nggak diambil. Gitu. Atau dilempar korannya terus kita lupa ngambil, terus keburu hujan ya udah basah semuanya. Jadi kekuatan ekonomi perempuan. Jadi itu perempuan itu memiliki peranan penting untuk mengembangkan sektor ekonomi melalui usaha mikro, kecil, menengah gitu loh. Ayo kira-kira itu kebayang nggak kan mau coba usaha apa nih, usaha UMKM-nya seperti apa. Tapi anyway nih ya, bidang UMKM yang paling banyak dilakukan oleh para perempuan itu pasti pertama itu adalah, ada yang tahu nggak? Kuliner. Ya benar, kuliner. Nah, yang kedua? Kuliner, fashion. Ya, yang ketiga? Baju. Ya, fashion sama baju sama ya, masuk ke fashion ya. Yeah. Yang ketiga apa? Yang dua pertama benar tuh kamu tuh, kuliner, fashion. Apa ya? Biasanya sih dua itu sih Pak. Ya, memang yang majority dua itu ya, kalau nggak ngajar jadi kuliner ya, bikin rendang lah mungkin tetangga kalian gitu kan ya. Iya, kan, biasanya makanan kecil Pak. Iya, betul, bikin rendang, nasi uduk gitu kan kalau pagi, bubur ayam atau bubur bayi gitu kan kalau pagi-pagi itu kan suka ada yang jualan di misalnya di ujung gang gitu. Pagi-pagi jam 5:30 udah buka nasi uduk gitu ya, udah ada ngantre yang beli gitu kan. Gitu. Nah, apalagi kalau misalnya busana ya kan soal kalau dulu kan masih ada yang apa wisuda itu kan ya jahit kebaya lah gitu kan ya, atau mungkin apa dulu apa jahit jas, nyari jas gitu kan, atau mungkin ada yang nikahan gitu kan ya jahit apa baju seragam masalah nikahannya tinggal sebulan lagi baru dikasih bahannya 3 minggu sebelum hari H kan mampus tuh udah tuh kan gitu kan, kadang-kadang suka begitu kan tuh. Nih dikasih tapi tinggal 2 minggu lagi, gimana caranya kan, kedubak-kedubuk gitu udah kan, seringnya kayak gitu kan. Oke, usaha yang ketiga itu adalah kriya. Kriya itu seperti misalnya kerajinan gitu loh, kerajinan tangan. Benar. Gitu loh. Nah sekarang, tapi anyway kesetaraan gender dalam wirausaha di Indonesia itu termasuk yang tertinggi tuh angkanya di Asia Pasifik gitu loh, dibandingkan negara-negara tetangga yang lain. Gitu, karena sebagai penopang ya, penopang dalam kehidupan rumah tangga kan, gitu loh. Apalagi sebenarnya kan di Indonesia itu sektor informal tuh mendominasi pekerjaan di Indonesia gitu ya. Jadi yang informal tuh seperti yang kayak apa, yang misalnya ya kalian dagang pecel lele, atau mungkin kalian dagang nasi uduk kalau pagi gitu kan, itu dianggap itu dicatat sebagai usaha informal gitu loh. Ya kan, walaupun misalkan dengan dagang nasi uduk ini gue bisa sekolah, bisa kuliah, gue bisa nyicil motor ya kan, bisa nyicil rumah bahkan, tapi itu dianggap sebagai usaha informal gitu loh. Yang formal ya pekerja formal gitu loh, misalnya ya kayak yang apa karyawan gitu kan ya. Nah, usaha informalnya juga nih ya termasuk yang menguasai perekonomian Indonesia gitu. Jadi bukan perusahaan-perusahaan besar gitu loh. Maksud jumlahnya ya, jumlah orangnya, bukan jumlah modal atau kapitalnya gitu loh. Gitu. Jadi jangan meremehkan usaha kecil dan menengah gitu loh. Gitu. So, gitu loh. Oke, ini ya, itu sekedar intermezzo dari saya. Nanti saya kemarin sempat mau coba scan korannya, tetapi karena lembarannya gede jadi kepotong gitu loh. Kemudian saya coba foto pakai aplikasi scanner di handphone, tapi juga itu tulisannya nggak kebaca jelas gitu, tapi nggak apa deh. Gitu. Oke, ini udah jelas. Jadi pertemuan kedua, ketiga, 4, dan 7 masing-masing kelompok dapat berkonsultasi dengan dosen terkait perkembangan menciptakan bisnis dan usaha. Gitu. Nah, kemudian entrepreneur fair ini nggak ada ya, karena ini kan kita kuliahnya kan kuliah daring, kuliah online.
Nah, saya coba kasih tunjuk misalnya beberapa dokumentasi ini yang seminar wajib kemarin, karena ini kan masih ada seminar masih tatap muka ya, jadi masih sebelum COVID pandemic ya. Jadi ya seperti ini. Nah ini kalau pas lagi entrepreneur fair, ya tetap juga ada materi promosinya seperti misalnya X banner ini kan ya, atau mungkin pakai brosur di sini nih, pakai flyer itu. Nah ini juga saya lupa nih di kampus mana, tapi dia jualan jualan kuliner gitu loh. Dia kan jualan kuliner. Ini juga sama nih, mostly sih kebanyakan pada saat entrepreneur fair itu tahun yang lalu tuh masih banyak yang jualannya tuh jualan kuliner gitu loh. Ya bahkan juga ada yang sempat waktu itu ya sorry to say dia jualan pempek, cuma sayangnya ngolahnya nggak pinter tuh kan, jadi sama dia nggak tahu ya, mungkin karena frozen gitu kan, mungkin dimasukin langsung dikeluarin dari pendingin dari chiller langsung digoreng, tapi sayangnya yang matang cuma kulitnya doang, bahkan kulitnya cenderung gosong tapi dalamnya tuh nggak matang gitu kan, sayang gitu loh. Oh iya. Gitu kan kalau goreng pempek itu kan harus pakai minyak yang panas, ya kan, minyaknya harus panas, terus ya langsung dimasukin semuanya jebret Ya, gitu. langsung dimasukin semuanya. Iya, itu kan ngolahnya kurang pintar, sayang banget, padahal produknya bagus gitu loh. Dominan kuliner ya Pak waktu tahun. Iya, benar. Tapi kalau saya sih minta, walaupun misalnya kalian mau coba konsep kayak kuliner boleh, nggak apa-apa. Tapi please apa yang menjadi added value-nya gitu, apa yang menjadi kelebihannya gitu loh. Oke. Gitu nanti, Pak ini kuliner misalnya apa? Let's say katakan ini kadang ini ada yang konsep bisnis baru masih kuliner juga. Jadi kalau mungkin kalian yang tadi balik lagi pada tadi yang perusahaan catering yang dia mensuplai ke mana ke airlines karena dia lagi bisnis sepi, jadi akhirnya dia turun dia tuh juga dia membuat membuat makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien gitu loh. Jadi konsep seolah-olah gue sebagai kitchennya, lo yang punya restorannya gitu, lo mau bikin apa gue yang bikinin gitu, ngerti nggak maksudnya? Oh iya. Jadi kitchennya itu justru di pihak ketiga gitu loh. Kebayang nggak? Iya Pak. Gitu loh. Kalau gampang sekarang kan konsepnya adalah konsep dark kitchen, tau nggak dark kitchen? Waduh, dark kitchen. Iya benar, sekarang konsepnya konsep dark kitchen. Jadi gitu. which is itu adalah artinya gampangnya gini deh. Kalau misalkan teman-teman itu mesen makanan di aplikasi online gitu ya, entah GoFood atau Grab, yang kalian ketik apa? Jenis makanannya atau nama restoran? Jenis makanannya itu. Jenis makanannya biasanya. Misalnya apa? Misalnya gue lagi ngidam nasi goreng, kalian ketikkan nasi goreng, keluar kan nasi goreng, entah itu dari bakmi GM atau mungkin nasi goreng entah di mana. Tapi kan kalian ada misalnya nasi goreng ibu siapa, atau mungkin nasi uduk gitu loh. Nasi uduk, tapi nasi uduk ini nggak jelas, misalnya nasi uduk kebun kacang kan udah jelas. Misalnya ada lagi nasi uduk siapa gitu. Kalian tahu nggak? Ya nasi uduk ini kitchennya di mana? Dapurnya di mana? Oh. Bisa jadi mungkin usahanya usaha rumahan gitu kan. Tapi dia kerjasama dengan ojek online gitu loh. Karena berhubung banyak yang mesen, jadi akhirnya mungkin banyak yang mesen, terus akhirnya ya banyak yang suka, ya akhirnya dia kan naik gitu kan, ratingnya naik gitu loh. Gitu. Atau juga ada cerita seperti ini, waktu itu pernah juga bisa diceritain, dia tuh bikin ayam geprek ya kalau nggak salah, cuma 15.000 nasi, ayam geprek sama sambal. Tahu nggak tuh bikinnya di mana? Di kontrakan tuh nggak? Serius. Ya kan ayam geprek kan bisa tinggal digoreng, tinggal digeprek, digepeng-gepengin gitu, terus kasih sambal kan. Sama nasi, udah kan cuma 15.000, jadi dijualannya online. Berapa banyak yang beli, coba, wah itu kan, bahkan ada cerita, pasti setiap kali kalau ada ojek online datang gitu, pasti dia nyarinya ke lantai 3, wah nanti lantai 3 atau di atas gitu. Ambil pesanannya, terus bayar, udah ada jalan lagi gitu. Ada cerita seperti itu kok gitu loh.
Gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian ini video inspirasi. Video inspirasi ini itu ini Mary Riana, bukan Mari ya, ini Mary ya, Mary Riana. Kalau Iya, kalian Mary Liana. kalau kalian ketik Mari ya nggak ada Mari. Kalau yang keluar mungkin Mari Regal gitu kan kalau di YouTube. Malah makanan yang keluar. Ini salah ketik ya nih dari sananya sih. Jadi kalian membuat apa? Membuat resume untuk film Mary Riana yang judul ini aja deh, Mimpi $1 Juta gitu. Ini ada kok, ini kalian coba aja ketik ini di YouTube, seharusnya sih ada. Kemarin saya coba ketik, saya ada. Nanti saya coba saya cariin, nanti saya share di grup dan linknya ya. Nanti kalian bisa bikin apa resumenya. Jadi resumenya itu misalnya ya berisi misalnya perjalanan, ya paling nggak perjalanan hidupnya. Kalau kalian tahu kan Mary Riana itu kan dia lulus tahun berapa? Saya lupa, tahun 97 atau 96 dia lulus sorry 98. Pas lagi kerusuhan apa Mei. Jadi kan ceritanya dia paginya itu dia datang ke Trisakti, dia kan mau beli formulir, dia nanya-nanya mengenai jurusan di Trisakti apa. Pagi dia datang, terus siangnya kan kejadian yang penembakan mahasiswa Trisakti, jebret. Beberapa hari kemudian kerusuhan kan, yang kerusuhan tanggal 13-14 Mei kan, jebat yang membawa banyak pasar dijarah, toko dijarah ya kan ya. Yang orang-orang keturunan juga yang disakitin gitu. Nah, ya dia kan keluarga keturunan dan bahkan juga usaha orang tuanya kan juga kalau nggak salah terdampak ya kena jarah. Dan yang akhirnya ya orang tuanya mengirimkan Mary Riana ini kuliah kemana? Kuliah ke Singapura. Ya kan? Kuliah ke Singapura. Dan itu dengan berhutang gitu. Itu bayangin aja kan orang tuanya dalam kondisi usaha terpuruk gitu ya. Jadi dia harus berhutang supaya bisa menyekolahkan anaknya gitu loh. Dan akhirnya apa yang terjadi, dan ada cerita yang lucu bahwa jadi si Mary Riana ini dia kalau pas pergi ke Singapura tuh dia bawa mie instan dalam jumlah yang banyak gitu kan, supaya dia bisa menghemat uang supaya karena kan uangnya terbatas. Dan pernah suatu kali dia ditanya sama temennya gitu loh, kok kamu kok makannya mie instan terus sih setiap hari gitu. Iya nggak apa-apa, saya suka mie instan gitu kan. Itu cerita yang untuk jadi saya singkat cerita ya. Mary Riana itu akhirnya ya kan dia lulus, dia bisa cari kerja gitu kan, dia dapat kerja dan dia harus mulai membayar utang-utangnya gitu kan, utang-utangnya kepada ke bank gitu kan. Nah, sejalan dengan itu dia mulai berpikir kalau saya kerja seperti ini, dia juga ngeliat contoh yang dari satu kantor yang ada di mana di sana di Singapura. Dia ngelihat loh ini orang udah tua, dia penghasilannya cuma segitu aja dan gitu kan ya, istilahnya yang ngepas banget gitu loh. Ngepas dalam artian ya pokoknya ya semua serba ngepas gitu kan. Apalagi kan di Singapura kan dengan kompetisinya sangat tinggi kan gitu loh. Nah akhirnya dia memutuskan gimana kalau misalnya dia mencoba untuk menjadi seorang milioner sebelum usia 30 tahun. Jadi dia lewat jalur jadi agen insurance agent gitu loh. Gitu ya, singkat cerita dia bisa meraih cita-citanya, tapi untuk bisa meraih cita-citanya itu ya dia harus banyak berkorban gitu loh. Ya kan dia harus ceritanya kan di Singapura itu kan ada stasiun kereta kan yang dia harus nongkrong di situ, dia nyebar flyer gitu. Berduaan sama istrinya dia harus berdiri lama gitu nyebar flyer gitu. Ya kan coba tonton aja filmnya. Kalau saya minta kalian untuk baca bukunya itu kan lama ya, padahal bukunya kan tebel gitu. Mahal pasti. Iya. Nggak tahu masih dijual apa enggak tuh bukunya. Mimpi $1 Juta itu kan sempat itu ini kan keren juga, peserta happening banget di bukunya ini waktu itu. Oke, kemudian ini untuk pendataan kelompok minat. Saya minta kalau untuk melakukan teman-teman daftar ini di website ICEA ya. Yang bagi teman-teman yang pertama yang sudah punya usaha ya. Apapun bentuk usahanya, ya misalnya ya mungkin
usaha nasi uduk, kalian jualan bareng sama ibu kalian atau apa, misal pagi terus mungkin siangnya jualan apa yang lain gitu kan, gitu, misal jualan di garasi rumah gitu. Saya pernah ketemu itu dia kalau dia tuh jualan nasi uduk itu malah di mobil, jadi di mobil Avanza, dia mobil apa kalau nggak salah Avanza apa Xenia gitu ya. Oh iya iya iya. Di baris ketiganya itu dia bikin kayak etalase gitu loh. Teman saya lupa motor gitu, karena sudah lama nggak pernah kesana lagi. Jadi dia ada nasi kuning sama nasi uduk gitu loh. Biasanya etalase itu ada lauk-lauknya gitu loh. Gitu saya ngobrol-ngobrol asik juga, ternyata ya emang usahanya ya setiap hari dia kerja itu gitu loh. Dia sembari dia juga ada jualan online apa sama anaknya gitu loh. Lupa saya waktu itu kalau saya jualan apa baju toga gitu kan. Ya. Jadi jualannya gitu. Jadi emang benar-benar ya dulunya sempat kerja tapi ya akhirnya ya dia keluar ya udah, jadi dia punya usahanya seperti itu. Jadi jualannya juga dia coba parkirin mobil pinggir jalan aja udah gitu loh. Gitu kan dekat kompleks rumah saya tuh, parkirnya pinggir jalan dah. Pasti ada yang beli gitu kan. Pagi-pagi sampai jam berapa, jam 9, jam 10 habis pulang, sedang kerjaan yang lain gitu. Mobil juga bisa dijadikan sebagai ini kan, sebagai sebagai tempat untuk jualan loh. Kalau mungkin kalian yang pernah ke BKT kan, kalau di BKT kan kalau di pinggir jalan dulu kan sebelum COVID itu kan banyak katanya berapa jualan sogo jongkok ya istilahnya itu kan. Iya kan, ya udah punya mobil buka aja kap mesin kap mobil bagasi belakangnya cepret tuh udah jualan di situ gitu loh. Misalkan kalau dia mau pesan banyak ya udah tinggal misalnya kirim gitu kan. Udah tuker-tukeran nomor kontak nomor WA gitu sudah ya jualan gitu. Kayak tadi yang nasi uduk tuh dia juga nasi kuning tuh yang tadi dia terima pesanan bisa gitu loh. Mau pesan berapa ya udah nanti dibikinin gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mahasiswa yang ingin punya usaha cuma belum mulai, mungkin ya masih ada keraguan-raguan ya. Aduh saya pengen usaha tapi saya ragu-ragu nih, mungkin karena ya misalnya modalnya nggak ada atau mungkin karena waktunya terpetok dengan waktu atau apapun alasannya, tapi pengen punya usaha ya sok-sok aja silahkan dicoba ini gitu. Itu yang ketiga, mahasiswa yang belum punya minat wirausaha tapi ya udah daftar aja ya, siapa tahu nanti dari sini ya terinspirasi, termotivasi ngeliat teman-temannya yang punya usaha ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, ini websitenya ya sebentar. Wigo ada nih daftar di sini nih di register.indonesiancreative.id dan form komunitas BEC gitu. Oke. 8 Pak. Iya secepatnya aja nggak apa-apa. oh Gitu. Kira-kira ini apa dicoba aja dulu gitu loh ya. Kalau kesuksesan itu kan dimulai dari satu langkah kecil ya. Oke. Iya. Kalau misalkan kalian mau ke Bandung kan pasti dimulai dari satu langkah kecil. Misalkan kalian keluar dari kamar, terus kalian ya entah mandi, cuci muka gitu kan, kalian siap-siap. Nah itu kan nggak mungkin tiba-tiba jebret langsung nyampe ke Bandung gitu loh. Tapi kan ada langkah-langkah, ada langkah-langkah pendahuluannya gitu di depannya gitu loh. Nah ini kalau kalian sudah bisa daftar, ini akan dapetin kartunya seperti ini. Jadi ada BSC member card gitu loh. BSC itu jadi kepanjangan dari BSC Entrepreneur Center. Gitu. Oke, jelas ya. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Pokoknya ya saya open. Saya sih kalau saya lebih prefer kalau kita kayak tukar pikiran atau diskusi aja gitu. Saya bukan tipikal orang yang suka menggurui gitu ya. Karena terkadang juga bahkan mungkin malah saya dulu juga pernah punya mahasiswa yang malah dia usahanya itu sudah lebih baik, lebih booming dibandingkan dosen-dosen yang lain, even dibandingkan saya sendiri gitu. Oke, tapi yang jelas gini, menjadi seorang pengusaha itu bukan karena keturunan ataupun bakat. Tapi ini karena niat dan juga dibarengi dengan pengetahuan, knowledge gitu ya, keterampilan, sikap dalam artian gini,
ya jangan sampai baru mulai usaha, baru seminggu 2 minggu, tapi dagangan lo nggak laku. Misalnya sehari 2 hari sih laku, tapi pas lagi saat masuk minggu yang kedua sama sekali nggak ada yang beli, aduh gimana, akhirnya putus asa, udah nggak jadi, ya nggak gitu juga gitu loh. Ya kan pasti ada hal yang perlu dilakukan, apalagi sekarang kan konsumen itu kan dengan sangat mudah berubah pemikirannya gitu, perilakunya juga sangat berubah, apalagi dengan kondisi kayak begini, ya pasti orang akan berpikir ya supaya ya, gimana caranya gue megang duit tapi gue juga pengen makan gitu loh. Gitu. Capek itu, astaga. Reja itu. Ngapain? Nah, ngapain tuh? Belajar banget ya. Oke, next ya. Ada yang mau ditanya sampai sini. Jadi, tapi yang jelas adalah sebenarnya yang penting itu adalah attitude gitu loh. Attitude yang utama. Attitude itu yang menggerak apa? Sikap kalian. Jadi mindset kalian gitu loh. Ya kecuali kalau misalkan ya kalau kalian misalnya keturunan keluarganya sempurna ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ya kan yang punya yang punya apa yang punya Sampurna Strategic Square atau yang punya apa yang gudang garam apa Pak siapa Pak Budi siapa lupa namanya gitu kan, itu udah beda lah, itu ya itu kecipratan 0,0001%-nya ya lo jadi orang kaya langsung gitu kan nggak perlu apa ya udahlah nggak perlu ada bakat, gue tinggal terus usaha orang tua gue, it's given gitu loh. Ya kan menyandang nama keluarga Sampurna aja ya lo turun di gedungnya di gedung Sampurna Strategic Square langsung disambut sama satpam gitu kan, beda gitu loh perlakuannya. Tapi kan kita sebagai ya bukan keturunan para pengusaha atau keturunan pejabat gitu loh. Tapi memang kita harus bisa harus bisa mengandalkan pada pengetahuan, keterampilan dan juga sikap kita gitu loh. Sosial lebih mengutamakan kepada attitude, sikap ya, gitu loh. Gitu. Oke. Nah ini ya, yang penting ini adalah kalian coba membentuk kelompok tadi ya kan udah jelas ya tadi kelompoknya ya. Nanti saya tulisin lagi di mana atau saya tulisin lagi di grup. Jadi satu kelompok itu 3-4 orang, kelompok A, kelompok B itu masing-masing 4 orang, kelompok yang C 3 orang. Mengenai siapa saja personilnya, kalian sendiri yang menentukan, sok silahkan gitu ya. Kemudian yang kedua, silahkan mencari ide usaha, bisa dicari dari mana aja gitu ya, silahkan. Kita juga nanti kalau kalian mau brainstorming sama saya, sok silahkan, bisa, nggak apa-apa. Kemudian juga daftar ICA, ini terutama untuk teman-teman yang mau coba ikutan untuk dapetin konseling untuk usaha kalian, bisa ikutan di sini. Ya kan, kemudian juga kalian membuat resume film atau video inspirasi gitu. Oke ya teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin? Pak, berarti nanti video inspirasinya itu tadi Meriliana ya? Ya, Meriliana. Yang itu. Yang salah satu aja, ini kan ada 2 di sini ya, tapi kalian pilih satu aja. Yang apa yang ini sebentar. Nah ini nih. Yang mimpi $1 juta. Nanti saya coba cari deh linknya di YouTube ya kalau ada yang full movie-nya ya. Ya Pak. Nanti kalian tinggal cek aja, kata kalian bisa download atau kalian tonton aja gitu loh. Tapi kalau membuat resume please jangan cuma 1 halaman tok, paling enggak ya 1,5 lah, minimum 1,5 lembar ya. Gitu loh. Jadi jangan terlalu singkat-singkat ya, banget. Ya? Word kan? Iya, pakai Word. Di Word apa iya, gimana? di Word aja udah. Pakai MS Word aja. Kalau saya minta kalian untuk nulis tangan, janganlah. Ini saya kasih waktunya agak cukup panjang, paling nggak ya sebelum UTS deh kalian sudah kalian submit ke saya untuk yang ini tugas ini ya. Via Gmail ya Pak? Nanti saya kasih email saya ya. Oh ya. Nanti saya share di grup email saya. Nanti itu juga nanti sebenarnya ada tugas lain nanti saya kasih ke kalian itunya linknya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya mungkin teman-teman. Saya sih lebih fokusnya ke sini ya untuk pembentukan kelompok, dan juga jangan lupa ada seminar entrepreneur wajib yang harus kalian ikuti ya. Gitu. Oke, teman-teman semuanya.
dan juga ya resume sih nanti ini semua tugas mandiri ya. Kalau untuk yang kelompok itu tadi adalah kelompok itu untuk yang apa? Untuk yang kelompok entrepreneur itu untuk yang konsep wirausahanya gitu loh ya. Oke, jelas apa sih ada? Lagi Pak, berarti konsep wirausahanya bisa dibikin mulai dari sekarang kan? Maksudnya presentasinya? Boleh, coba aja. Ya kan, coba aja mulai di kalian tentuin siapa kelompoknya, kemudian kira-kira mau usaha apa gitu ya. Kalian coba apa namanya? Ya coba biar di brainstorming aja dulu gitu loh. Nanti nanti minggu depan nanti kita ketemu, coba kita ngobrol-ngobrol lagi gitu, kita diskusi lagi gitu loh ya. Oke, semuanya teman-teman. Ada yang mau ditanyain mungkin? Rizkia ada tanyain mungkin? Harunisa, Nur Fitria, Fahri, ada yang mau ditanya mungkin? Maya, atau mungkin Daniel ada yang mau ditanyakan? Teman-teman yang lain, oke ya? Oke, ini rekaman YouTube ini jadi yang sesi 1 sama sesi kedua ini akan saya upload nanti di YouTube. Hopefully sih bisa sore atau malam ini sudah saya bisa upload di YouTube ya untuk rekaman. Jadi kalian bisa review. Nanti tolong juga kalau mungkin ada teman-teman yang mau hari ini mungkin nggak hadir, jadi nanti bisa tolong kasih tahu aja ini rekamannya sudah ada gitu loh ya. Yep. Gitu. Terus apa lagi nih? Iya, untuk sementara itu dulu. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, nanti bisa diskusi bisa dilanjutkan lagi nanti di grup WhatsApp gitu ya. Ya, saya open sih kalau hal seperti itu gitu loh. Jadi sebaiknya mungkin di grup aja ya, nanti kalau misalnya kalian nanya apa ya biar yang lain juga tahu gitu. Jadi biar nanyanya nggak harus ulang-ulang. Ngulang pun nggak apa-apa, tapi maksudnya ya sebisa mungkin kita hindari aja gitu loh. Bukan berarti saya tidak berarti saya kalian berbukaan berarti kalian nggak boleh japri, saya japri boleh gitu loh, nggak masalah. Oke ya teman-teman ya, jelas ya. Yes. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan nanti saya kasih tahu kalau saya sih rencana masih tetap pakai Zoom. Mungkin baru pertemuan yang ketiga gitu loh. Gitu ya. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Pak. Juga. Oke. 3M ya, memakai masker, terus apalagi tuh mencuci tangan dan juga menjaga jarak ya. Jaga jarak. Jaga jarak bukan berarti bermusuhan ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, sih. Iya, Pak. Oke, sih. Terima kasih banyak semuanya ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.